Puji Tuhan, selamat pagi, salam jumpa bersama YouTube channel GBD Philadelphia Karakter. Salam sejahtera buat Bapak Ibu, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, keluarga kami, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita awali segala sesuatunya dengan lebih awal memuji, memuliakan Tuhan dengan angkat satu pujian dalam ibadah syukur dari hari ini. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu, ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu, ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Jamaah-Mu Tuhan, itu yang ku rindu, aliran kasih-Mu itu yang ku perlu, kuasa kasih-Mu mengubah hidupku, ku mau tinggal di dalam-Mu. Mari lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, masuk dalam hadirat. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu, ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Jamaah-Mu Tuhan, itu yang ku rindu, aliran kasih-Mu itu yang ku perlu, kuasa kasih-Mu mengubah hidupku, ku mau tinggal di dalam-Mu. Jamaah-Mu Tuhan, itu yang ku rindu, aliran kasih-Mu itu yang ku perlu, kuasa kasih-Mu mengubah hidupku, ku mau tinggal di dalam-Mu. Jamaah-Mu Tuhan, Jamaah-Mu Tuhan, itu yang yang ku rindu, aliran kasih-Mu itu yang ku perlu, kuasa kasih-Mu mengubah hidupku, ku mau tinggal di dalam-Mu, ku mau tinggal di dalam-Mu. Haleluya. jamaah kasih-Mu banyak, kuasa kasih-Mu dahsyat dan hebat, terpujilah nama-Mu. Syukur dan ajaib Engkau Tuhan,
dahsyat dan hebat, setiap umatmu, luar lewat biasa setiap Engkau Yesus. umatmu, Terima kasih, Kudus yang bening, terima kasih Tuhan. memenuhi setiap Terima kasih, mengalirlah terima kasih Allah-Ku, Allah yang hidup. Kami memuji kebesaran-Mu, kami mengeluh-elukan, Terima kasih kami menyanjung. Terima kasih Yesus. oh Haleluya. Haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Terima kasih Tuhan, untuk hari yang baru, untuk berkat yang indah, Ya, penjagaan, pemeliharaan, kasih, kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur dan sungguh kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Tuhan terus menuntun, memimpin seluruh hidup kami kepada segala kebenaran. Pegang tangan kami Roh Kudus, jagai kami terus dalam kekudusan-Mu, amin. dalam ketulusan, Yes, di dalam kebaikan Tuhan. Kami terus hidup sesuai dengan firman. yes. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Ya, Biarlah Tuhan mengurapi seluruh umat-Mu, amin. keluarga kami, saudara-saudara kami, jemaat-Mu, dan seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Roh Kudus-Mu terus berkarya dan bekerja dalam setiap pribadi kami, Amin. mengubah kami, baharui kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama berdoa dan bersyukur menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita baca Matius pasal 23, 5 ayat 1 orang. Dan saya mulai. Bapak Ibu simak baik-baik Sang Tuhan melalui Matius pasal 23 dengan memperhatikan Alkitab saudara, baik itu Alkitab manual maupun Alkitab dalam bentuk aplikasi di handphone saudara. Dalam nama Yesus, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Amin. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan
Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengetahui mata orang dengan doa yang panjang. Sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang berat atau yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah dia bertobat kamu jadikan dia orang neraka, 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpahlah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih ada manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tebiskan dari dalam minumanmu, tetapi onta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya kamu penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang yang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelahnya luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentu kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesak di rumah-rumah ibadat, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Keluhan terhadap Yerusalem, 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 engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi.
Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, Jarkoni, ahli Taurat orang Farisi, adalah tokoh atau pemuka agama yang ahli di dalam kitab. Mereka detail tahu titik koma dari kitab itu, di mana letaknya mereka tahu. Tapi saudara, mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka pelajari. Maka Jarkoni, mereka bisa mengajarkan ke orang, tapi tidak bisa mereka ajarkan, mereka lakukan, praktekkan. Nah, dalam sosial, dalam kemasyarakatan, ada banyak orang-orang seperti ini, dan mungkin kita pernah salah satu atau sering salah satu seperti yang disebutkan tersebut. Namun saudara, ada banyak dan tidak sedikit orang tersandung dengan hal seperti itu. Saya mau katakan begini, kita mau bertobat kalau kita Jarkoni, itu pasti kita harus bertobat, tidak boleh tidak. Kemudian kalau kita adalah korban dari Jarkoni, bagaimana sikap kita? Alkitab menjelaskan, anak-anak Tuhan semuanya orang-orang percaya, ketika melihat orang Jarkoni, terima pengajarannya, belajar dari apa yang diajarkan, tapi jangan tiru atau abaikan semua perlakuan atau tindakan orang yang Jarkoni, sehingga kita tidak menjadi syak sendiri, merugikan kita sendiri, ya. Itu pesan Alkitab. Jadi kalau orang tuamu dia tidak menjadi teladan, tapi dalam nasihat dia jitu, ya, dengar aja, dengar saja. Itu kata firman Tuhan. Ajarannya terima, lakukan. Masalah dia tidak melakukan ajarannya, itu urusannya dengan Tuhan, ya. Begitu juga orang-orang di sekitarnya. Haleluya. Kalau ada orang Jarkoni, terima saja ajaran, supaya kita tidak tersandung, ya kita lakukan. Tapi apa yang perlakuannya, sikapnya si Jarkoni tersebut, jangan tiru. Itu rahasia firman. Karena apa? Karena ayat di Matius pasal 23 ini, Yesus mencela dengan celaka, 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 celaka. Jadi upah dari orang-orang yang Jarkoni itu celaka. Bukan hanya celaka dalam bentuk ditabrak mobil, bukan itu. Tapi celaka dalam artian bahwa dia akan menerima semua hukum-hukum yang dia lakukan, baik itu hukum Jarkoni tersebut, dia akan terima dampak negatifnya tersebut, ya. Baik, saudara-saudara, ini pesan Tuhan kepada kita. Bereskan hati kita terus untuk kita tidak merasa Jarkoni orang itu membuat kita jadi dan tersandung. Tuhan memberkati saudara. Kantor tempat engkau bekerja ada orang-orang seperti ini. Selama kita hidup ada orang-orang seperti ini. Tapi saya mau berkata, mari kita terima ajaran itu dan jangan tiru kelakuan mereka. Bahkan Amsal berkata, belajarlah kepada semut. Datang aja kita diminta oleh Alkitab untuk belajar kok kepada perlakuan semut. Semut itu apa? Rajin, gotong royong dan lain sebagainya. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Perhatikan saja, setiap ketemu cipika-cipiki mereka. Haleluya, ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati jemaat. Haleluya. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat ajaran Tuhan kepada kami sebagai orang percaya, agar kami tidak mengalami sebuah syak ketika ada orang Jarkoni. Dia bisa mengajarkan tapi tidak bisa melakukan. Tapi kami mengambil sikap untuk meniru semua hal yang positif
dan kami boleh diberkati dengan hal itu. Berkati pemirsa, keluarga kami, jemaatmu, hamba-hamba Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemerintahan kami diberkati oleh Tuhan. Mulai dari kepala-kepala desa seluruh Indonesia, kecamatan, kabupaten, provinsi. Demikian juga kepala negara, Tuhan memberkati, dan semua stakeholder yang ada Tuhan berkati. Terpuji Tuhan, pemilu tahun 2024. Tuhan, kami berkata damai sejahtera Tuhan turun, dan setiap pelaku-pelaku dari demokrasi, pesta demokrasi itu, kami berdoa, baik masyarakat, tokoh-tokoh politik, pemerintah, siapapun dia, semua dalam kendali dan kontrolnya Tuhan, sehingga menjadi pemilu yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang sedang berusaha, berkati anak-anak Tuhan yang sedang membuka perusahaan, berkati anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur kepada Tuhan, dan kesehatan, kekuatan, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Engkau sembuh, engkau diberkati, engkau dipulihkan, rumah tanggamu diberkati. Lansia, Tuhan beri mereka kekuatan untuk terus bersyukur, meskipun mungkin anak mereka oleh karena kesibukan mereka kurang memperhatikan, tapi engkau menjadi pembela, penolong, penghibur bagi mereka. Terpuji Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, anak-anak Tuhan yang percaya, Tuhan kuatkan, teguhkan, sehingga mereka melayani Engkau dengan kuasa Tuhan. Demikian juga anak-anak Tuhan yang baru percaya, lalu mereka dikucilkan, terus mereka di dalam Tuhan, dan Tuhan yang menguatkan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur bagimu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.